Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Vegas Pro. Siapa di sini yang masih suka pakai? Pasti teman-teman editor tahu dong dengan Vegas Pro. Vegas Pro itu aslinya memang bayar. Tapi teman-teman mungkin di sini masih ada yang menggunakan crack. Sebaiknya teman-teman coba untuk hindari hal itu. Di channel ini saya biasa untuk mengatakan kepada teman-teman kalau aplikasi crack itu harusnya berbahaya. Karena kita nggak akan pernah tahu nih, crack itu di dalamnya akan mengandung apa. Sama seperti file yang satu ini. Namanya adalah Free Vegas Pro tahun 2023. Kita asumsikan ini adalah sebuah installer dari Vegas Pro tahun 2023 yang dimana kita bisa mendapatkannya secara gratis. Tentunya menggunakan crack dong ya. Dan crack itu pasti harus mematikan antivirus terlebih dahulu. Itulah celahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang harus mematikan antivirus, hati-hati. Karena saya akan menunjukkan sesuatu kepada teman-teman. Termasuk file yang namanya Free Vegas Pro tahun 2023 ini. Ukurannya sih kecil. Ini anggap aja sebagai cracknya ya. Ukurannya 409 KB. Crack memang biasanya segini ya ukurannya. Dengan details, oke, semuanya keterangannya ya. Free Vegas Pro 2023 di sini semua. Dan teman-teman tetap ya sekali lagi harus waspada kalau misalnya disuruh untuk mematikan antivirusnya. Saya di sini sudah mematikan antivirusnya dan sekarang saya akan coba untuk jalankan. Inilah yang harus teman-teman hindari. Kita jalankan dan ya, ini masih baik ya karena dia tiba-tiba langsung memberikan peringatan seperti ini. Ini adalah xml.exe. Tadi namanya Free Vegas Pro. Kalau misalnya teman-teman di sini kecolongan, teman-teman pingin langsung segera, aduh saya pingin deh dapetin Vegas Pro gratis. Kalau teman-teman tidak baca hal ini, main langsung yes aja, teman-teman nggak baca hal ini, inilah berbahaya. Saya ingin menunjukkan karena kenapa? Karena ini adalah sebagai file untuk edukasi. Ini diciptakan oleh Fractals dan juga Pancoza. Teman-teman pasti di sini yang ngikutin virus Trojan GDI pasti sudah tahu ya dengan Pancoza, yang dimana dia sering menggunakan atau sering membuat gitu ya virus Trojan GDI, yang dimana community based creation gitu ya. Nah sekarang kita akan coba yes nih, apa yang akan terjadi? Dan seperti biasa akan ada 2 kali peringatan. Kalau misalnya kita pencet yes lagi, kira-kira apa yang akan terjadi? Katanya PC kita tidak akan booting lagi seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk yes dan langsung seperti itu. Teman-teman harus waspada ya. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba mendapati PC teman-teman seperti ini, maka wassalam. PC teman-teman sudah rusak. Jadi teman-teman jangan pernah untuk percaya sama crack ya. Untungnya kali ini adalah ciptaannya Pancoza dengan Fractals tadi. Jadi makanya kenapa ini masih dikasih jendela peringatan. Ini akan epilepsi ya tampilannya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya epilepsi, teman-teman saya sarankan untuk skip saja ke bagian belakang saja gitu ya, karena ini tampilannya ala GDI banget lah, Trojan GDI gitu, yang tampilannya akan langsung tiba-tiba berwarna-warni dan juga memiliki tampilan yang bikin flashing gitu ya, bikin mata kita pusing seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan pernah untuk melakukan ini, atau lebih tepatnya jangan pernah untuk membuka crack gitu ya, dan langsung seperti ini. Wow, ini bener-bener bikin pusing banget gitu ya. Dan tampilan desktop kita kayak bener-bener sudah di replace aja. Ya, walaupun ini Trojan GDI, sekali lagi ini bentuknya layer saja gitu ya. Kita pencet tombol Windows, saya menggunakan Windows 8 di sini. Tetap akan seperti ini. Sekarang kita coba nih, kalau Ctrl Alt Delete kayak gimana? Ctrl Alt Delete tentunya tidak diganggu ya, tapi Task Manager dihilangkan di sini. Ya, ini sebenarnya bisa ya teman-teman menggunakan itu, menggunakan apa namanya GP Edit. Dan di sini teman-teman tampilannya langsung seperti ini. Ini bikin pusing banget ya. Jadi teman-teman kalau nggak hati-hati, maka tampilan PC teman-teman akan seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali. Jangan pernah lakukan ini di PC teman-teman gitu ya. Dan juga jangan pernah percaya sama crack deh. Karena crack itu harus mematikan antivirus. Kalau teman-teman dapatnya seperti ini, sudah nasib teman-teman akan langsung tiba-tiba ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman dapatnya backdoor,
virus backdoor sifatnya gitu ya, yang di mana berjalan di belakang layar di PC teman-teman selamanya, itu justru yang akan lebih berbahaya karena data teman-teman bisa aja diambil dan juga bisa dirusak secara perlahan. Justru dirusak secara perlahan malah lebih nggak enak ya. Walaupun dirusak seperti ini juga sama aja sih ya, karena master boot record akan langsung di replace gitu. Dan tampilannya sudah mulai ungu-ungu seperti ini, sudah mulai menakutkan dan seperti ini. Ya ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, kalau misalnya teman-teman yang sudah ngikutin Pankoza, ini Pankoza banget lah. Pankoza banget. Jadi teman-teman jangan pernah ya untuk melakukan hal ini gitu di PC asli gitu ya. Kecuali kalau teman-teman menggunakan virtual PC kayak saya gitu ya. Ini saya menggunakan virtual PC, jadi saya masih aman di sini gitu ya. Dan kita seperti biasa, kalau tampilan virus Trojan GDI, kita akan melihat shape-shape seperti paint dan wow, langsung akan ada tulisan-tulisan seperti ini. Dan facecam saya akan nge-glitch sedikit seperti ini, seperti biasa. Dan kita hanya bisa menikmati dari si pertunjukannya. Ini memang tujuan dari virus Trojan GDI gitu ya, yang dimana mereka showcase tampilan seperti ini. Tulisannya aduh, kata-katanya memang ada yang tidak pantas untuk dibaca, dan ada kata-kata juga yang di sini ya pokoknya mah, kamu kenapa kok ingin mencoba virus ini? Dan wow. Ada nama Fractals dan ada nama Pankoza di sini. Ya, ini virus ciptaan mereka berdua soalnya. Dan wow, sudah bikin pusing ini ya tampilannya. Dan saya tidak tahu harus berkata apa gitu ya, karena virus seperti ini hanya bisa kita nikmati gitu ya. Dan jangan lupa siapkan kopi teman-teman, atau teh teman-teman, atau snack teman-teman. Karena ini hanyalah sebuah pertunjukan. Tapi sayangnya tidak bisa dinikmati oleh orang yang memiliki epilepsi, karena di sini akan ada tampilan yang emang bikin ya gitulah gitu. Jadi agak wajar gitu ya. Dan luar biasa nih. Dan sudah beres seperti ini. Dan PC kita langsung blue screen dengan kode 0xC0000357. Biasa ya, Trojan GDI itu pasti memiliki kode error yang tidak akan dideteksi oleh Windows. Biasanya suka ada yang namanya underscore, misalnya IRQL not less or equal. Kalau di sini namanya pasti kode error doang, yang dimana hanya dimengerti oleh orang-orang teknisi gitu ya. Dan di sini kodenya biasanya custom seperti ini. Ya, tentunya ini pasti mengarah ke sistem. Ini sudah pasti gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk restart paksa karena di sini ternyata stuck. Blue screen-nya stuck di sini ya. Tuh, kita nggak bisa pencet apa-apa ya, namanya juga blue screen, pasti tidak bisa dipencet apa-apa. Sekarang kita akan coba untuk restart PC-nya. Kita restart paksa, sama aja kok hasilnya ya. Dan hasilnya master boot record kita sudah di-replace dengan gambar tikus. Kenapa harus tikus ya tampilannya? Dan ada tulisan Jack. Jack ini siapa? Apakah nama tikusnya? Coba kita restart lagi ya. Ketika kita restart, kita yes dan sama seperti itu. Saya menggunakan VMware dan tidak bisa booting. PC kita tidak bisa masuk lagi ke dalam Windows-nya. Dan ini bukan Windows-nya saja yang rusak, tapi se-drive-nya. Kalau teman-teman di sini punya drive C, D, E, ya maksudnya C, D, E, itu semuanya akan rusak. Pokoknya yang terkandung dalam hard disk itu, atau dalam NVMe itu, atau dalam storage itu, atau SSD itu, semuanya tanpa terkecuali. Walaupun teman-teman mau di partisi ada C, D, E, semuanya, tetap semuanya akan rusak. Jadi hati-hati ya, kalau teman-teman menemukan crack seperti itu, ya teman-teman akan wassalam. Jadi bagaimana? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga videonya mengedukasi dan semoga teman-teman jangan pernah bilang, ah itu fake detection, itu cracknya nggak berbahaya kok. Saya tetap tidak bisa menjamin kalau crack itu tetap aman gitu ya. Tetap lebih baik teman-teman hindari saja. Lebih baik teman-teman menggunakan cara yang lebih legal. Teman-teman jangan menggunakan crack, teman-teman lebih baik membeli saja gitu ya. Membeli tidak ada ruginya kok ya. Seperti itu. Oke?
Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.